Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Saya di sini akan menjawab beberapa soal dari mata kuliah praktek perbankan untuk UAS. Nah, saya di sini pertama-tama menjawab pertanyaan dari nomor 2. Di mana pertanyaannya yaitu apa sih yang diinginkan oleh halayak umum ketika mendengar suatu kata bank? Nah, yang diinginkan ketika halayak umum mendengar kata bank adalah yang ada di pikirannya adalah keuntungan dan keuntungan. Seperti itu. Tidak mau tahu kerugian yang seperti apa, itu tidak mau tahu. Yang diinginkan hanyalah keuntungan, karena mereka menabung ataupun menginvest ataupun menaruh uangnya, menabung di perbankan itu sendiri, atau yang diinginkan adalah keuntungan. Seperti itu. Dan yang nomor 3, pertanyaan yang nomor 3 adalah tips ataupun kesuksesan diri seorang marketing. Nah, di sini ada 7 tips kesuksesan menjadi seorang marketing. Dalam suatu perusahaan, marketing memiliki peran penting. Mengapa? Karena marketing memiliki fungsi untuk mencari atau mendapatkan, mempertahankan, dan memperbanyak konsumen serta menguasai pasar. Nah, dikatakan mempunyai peran penting dalam suatu perusahaan. Marketing adalah karena karena mencari, mempertahankan ataupun untuk menambah nasabah pada perbankan ataupun perusahaan, seperti itu. Sementara jumlah nasabah yang dimiliki perbankan untuk menentukan besarnya pemasukan ataupun modal ataupun tabungan yang dilakukan oleh si calon nasabah. Lah, semakin besar pemasukan ataupun modal dari nasabah, maka perbankan itu akan semakin berkembang. Demikian pula sebaliknya, kalau marketing itu tidak berhasil mendapatkan atau mencari nasabah itu tidak berhasil, maka sebaliknya pemasukan ataupun modal yang ditanamkan oleh si nasabah itu semakin sedikit, seperti itu. Nah, berikut 7 tips sukses bagi seorang marketing. Yang pertama, buat strategi dan target konsumen. Nah, contoh ya, buatlah kegiatan promosi yang dapat menarik minat pelanggan. Misalnya dengan memberikan potongan harga, menawarkan bonus. Maksudnya potongan harga kalau di perbankan syariah itu bisa jadi pembukaan rekeningnya itu gratis, seperti itu. Tapi memang gratis, seperti itu ya. Dijelaskan bagaimananya, seperti itu. Ataupun membuat event agar menarik pelanggan. Dan yang kedua, menguasai product knowledge. Nah, di yang strategi ataupun tips yang kedua itu menguasai product knowledge, artinya semua produk, untuk meyakinkan suatu calon nasabah itu seorang marketing harus menguasai tentang informasi mengenai produk tersebut, agar nanti dengan menguasai produk tersebut kita bisa memperjelas ataupun menjelaskan tentang kelebihan dari produk tersebut, kegunaannya, kualitasnya seperti apa, seperti itu. Tips yang ketiga yaitu memahami perilaku konsumen. Nah, ini dalam memahami perilaku konsumen itu kita harus tepat sasaran pada calon si nasabah. Jangan serta-merta kita mencari seorang nasabah, tetapi kita harus benar-benar memahami perilaku nasabah agar target kita
bisa tercapai. Misalkan masyarakat umum, yang berasal dari kalangan menengah atas atau kalangan menengah ke bawah. Nah, itu kan harus dibedakan antara perilaku, memahami perilaku itu kan berbeda. Memahami dari perilaku kalangan menengah ke atas dan juga kalangan menengah ke bawah, seperti itu. Itu seorang marketing harus memahami, benar-benar memahami agar suatu target seorang marketing itu bisa tercapai, seperti itu. Yang keempat itu memperluas jaringan bisnis dan pertemanan. Nah, tidak hanya marketing tidak hanya marketing saja. Ketika kita sudah mempunyai banyak teman, mempunyai pertemanan yang banyak, mempunyai jaringan bisnis yang banyak, apa kita misalkan ada informasi apa, itu bisa cepat, seperti itu. Nah, kalau di sini, kalau di tips untuk menjadi seorang marketing yang targetnya itu ataupun ada di puncak, nah, kita memperluas jaringan bisnis dan pertemanan. Nah, misalkan kita mempunyai teman A dan B, kita memperluas dan juga memperbanyak pertemanan. Kalau kita menghubungi teman A, menghubungi teman B, nah, itu kan bisa kita menarik calon si nasabah, seperti itu. Itu kan peluang yang tercipta untuk kita, peluang besar untuk kita untuk menarik si calon nasabah, seperti itu. Dan pada akhirnya ketika kita sudah banyak memperluas jaringan bisnis dan pertemanan, itu kita kan dari tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus menguasai produk knowledge, seperti itu. Yang kelima yaitu memperhatikan respon konsumen. Nah, kita harus mengetahui respon konsumen ataupun respon si calon nasabah itu kan berbeda-beda. Nah, ketika suatu produk yang kita tawarkan itu kan pastinya respon berbeda-beda antara si calon si nasabah A dan si calon si nasabah B. Kalau misalkan bila si pelanggan puas dengan produk atau jasa, cantumkan respon tersebut sebagai buktinya untuk memperkuat keunggulan produk yang ditawarkan. Artinya ketika sudah menjadi nasabah, nah, itu harus dicantumkan bagaimana respon baik dari suatu nasabah tersebut. Nah, biar kita ketika menjalankan marketing itu kita lebih menarik kepada orang lain karena penilaian sudah benar-benar bagus, seperti itu. Tips yang keenam, selalu bersikap optimis dan pantang menyerah. Nah, meskipun bukan seorang marketing, seorang pembisnis pun kalau pemikirannya itu pesimis ataupun tidak optimis dan pantang menyerah, itu bisa jadi gagal. Soalnya yang ada di benak seseorang itu kalau sudah pesimis ataupun pantang menyerah, enggak lah, males sudah karena gini seperti itu. Kalau kita bersikap optimis ataupun tidak pantang menyerah, terus berusaha, optimis, pemikiran baik, kita selalu optimis dalam melayani konsumen dan dalam melayani nasabah dan pantang menyerah dalam setiap keadaan apapun, seperti itu. Antusiasme dan semangat kepada calon si nasabah. Ketika kita sudah semangat, kita optimis, kita tak pantang menyerah, itu lebih meyakinkan kepada si calon nasabah, seperti itu. Dan tips yang terakhir adalah memiliki gadget yang dapat menghemat waktu. Artinya kan sekarang sudah smartphone ya. Smartphone itu kan sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari, karena apapun yang sudah menjadi informasi kita pastinya lebih kepada gadget ataupun smartphone kita.
kalau seorang marketing kalau sudah memiliki gadget yang dapat menghemat waktu, artinya kita bisa pemasarannya itu bisa lewat smartphone. Karena kalau misalkan target kita sudah menengah ke atas, itu pastinya ya kalangan yang menengah ke atas itu sudah mempunyai gadget, jadi kita lebih bisa berkomunikasi gitu. Dan juga gadget ini sangat mendukung dan mendukung kebutuhan kepada seorang marketing biar selalu bisa berkomunikasi seperti itu. Dan sekarang saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 6, di mana isi pertanyaannya adalah kesulitan apakah yang dihadapi ataupun dihadapi kita dalam mencari nasabah. Kalau saya sendiri dalam mencari nasabah itu kesulitannya ketika kita dihadapkan dengan lingkungan, dengan masyarakat yang tidak mengetahui apa itu sih perbankan syariah dan juga produk-produknya. Nah, itu sangat sulit kepada saya untuk menarik nasabah, soalnya lingkungan di sini ataupun masyarakat di sini rata-rata menabung di konvensional. Orang tua saya sendiri ada di konvensional, tidak mengetahui perbankan syariah itu apa. Soalnya di sini ya lembaga keuangan syariah di sini itu kurang, gak ada, bahkan tidak ada sama sekali. Ada koperasi itu pun jauh seperti itu. Nah, kalau sudah dihadapkan dengan lingkungan dan masyarakat yang rata-rata menabung di konvensional, itu sangat sulit terhadap saya untuk mencari nasabah. Tetapi dengan saya menjelaskan bagaimana keunggulan produk, kualitasnya dan juga kegunaannya itu untuk apa, mereka sedikit demi sedikit akan mengerti seperti itu dan juga mau menjadi nasabah. Meskipun sulit bagi saya, tantangan buat saya itu sangat berat. Soalnya di sini rata-rata lingkungannya itu menabung di konvensional yang mengetahui bunga, bukan keuntungan ataupun bukan bagi hasil seperti itu. Sudah cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan itu saya hanya bisa menjawab 3 pertanyaan antara nomor 2, nomor 3 dan juga nomor 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga buat Ibu Feby, terima kasih atas pengayomannya, atas ilmunya terhadap saya dan juga teman-teman terhadap kami. Itu sangat berarti bagi kami. Semoga kami bisa bertemu lagi dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.